Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'du. Para pemirsa Batam TV, dalam kegiatan program Tasbih Idul Fitri, kembali kami menyampaikan tema Idul Fitri, Lebaran dan Idul Fitri. Sebagai masyarakat muslim dan muslimah, Ramadan yang telah menjadikan kita terdidik, teredukasi, digembleng dan juga digojlok. Dengan perjalanan Ramadan tentu kita merasakan bagaimana suasana Ramadan mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang betul-betul kembali kepada kesucian. Sesaat lagi kita akan melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada Lebaran, ada Idul Fitri. Bagaimana dengan Lebaran dan bagaimana juga dengan Idul Fitri? Lebaran siapapun juga boleh menikmati, boleh merasakan, dan boleh juga menjadikan sesuatu yang menjadi kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang bisa merasakan Idul Fitri. Apa beda Lebaran dengan Idul Fitri? Lebaran, orang yang puasa merasakan Lebaran, yang tidak puasa juga boleh berlebaran. Kenapa? Karena fenomena Lebaran lebih kepada kegiatan, kebiasaan, dan tradisi mudik. Tetapi Idul Fitri tidak ada lain adalah kembalinya kepada kesucian. Setelah sebulan penuh kita ditempa, setelah sebulan penuh kita digojlok, setelah sebulan penuh kita dididik dan dilatih. Dilatih kesabaran kita, dilatih keikhlasan kita, dilatih pengendalian hawa nafsu kita selama sebulan penuh. Dan itu tentu yang akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang akan merasakan Idul Fitri. Idul Fitri tidak ada lain adalah kembali kepada kesucian. Sebulan penuh kita digejlok, ditempa, dilatih dan dididik. Ramadan sebagai kawah canda di mukanya yang telah melatih kita, mendidik kita, menempa kita dari berbagai aspek kehidupan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari urusan pribadi, berumah tangga dan berkeluarga, bahkan bermasyarakat. Betul-betul Ramadan telah memberikan nuansa pendidikan yang amat sangat luar biasa kepada kita. Dan ketika memasuki Idul Fitri, kita menyadari ada satu pesan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau menyampaikan khutbah Idul Fitri, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tidak terdengar yang berdoa, enggak ada orang yang meminta, tetapi kenapa engkau menyampaikan amin sampai 3 kali ya Rasul? Rasulullah tersenyum. Barusan Jibril datang menghampiriku dan dia minta kepadaku agar mengaminkan doa yang dipanjatkannya. Apa doa yang disampaikan malaikat Jibril ya Rasulullah? Kata sahabat, ada 3. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima amal dan ibadah puasanya seorang anak yang memang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, ini doa pasti tidak ditolak. Ini doa pasti tidak akan pernah Allah tidak terima. Pasti ini doa akan diterima dan jauh daripada penolakan. Doa yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima amal dan ibadahnya seorang anak yang walaupun puasa bulan Ramadan penuh sebulan, tarawehnya pun juga tidak pernah ketinggalan,
tadarusnya pun tidak pernah terlewatkan. Bahkan ibadah lain pun juga insya Allah dilakukan dan dilaksanakan. Tetapi ketika berdurhaka ataupun juga berbuat dosa kepada orang tuanya, Jibril menyampaikan, jangan engkau terima ya Allah. Itu artinya apa? Keberadaan orang tua dalam pribadi seorang anak sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Kalau Allah mengatakan, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Baik dengan Allah tapi tidak baik dengan orang tua, maka akan tertolak kebaikan kita kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, baik kita dengan orang tua tapi tidak baik dengan Allah, itu juga sama. Mekanisme keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas dalam konteks dengan orang tua harus sejajar dan harus seimbang. Ibadah kepada Allah rajin harus, memang itu menjadi sesuatu kewajiban. Baik dengan orang tua juga penting. Kenapa? Karena kita sadar adanya kita, syariatnya ada ibu bapak kita. Allah mengatakan, Nabi malaikat Jibril menjelaskan, jangan engkau terima amal dan ibadahnya seorang anak yang memang durhaka kepada kedua orang tua. Kita sadar sebagai anak, kita bisa jadi seperti ini tidak terlepas daripada jasa dan juga pengorbanan orang tua kepada kita. Tidak akan jadi apa-apa kita kalau memang tidak ada orang tua. Walaupun orang tua mungkin pendidikannya rendah, kita pendidikannya tinggi, jangan sampai menganggap rendahnya pendidikan orang tua sampai sebagai anak yang pendidikannya tinggi, mengecilkan orang tua, terlalu merendahkan orang tua, jangan. Kenapa? Itu pendidikan yang kita raih, yang kita peroleh, tidak terlepas daripada budi baik ibu bapak kita terhadap kita. Sehingga pantas Nabi mengatakan, seandainya air mata ibu netes karena ucapan dan perbuatan anaknya, kapan laknat Allah akan diberikan kepada anak seperti itu? Artinya apa? Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan, walaupun keberhasilan yang diraih akan semu. Ketika apa? Ketika doa dari kedua orang tua tidak ada untuk anaknya. Di hari raya Idul Fitri, momentum yang amat sangat tepat. Sebagai anak, tentu kita berhasil, kita jadi apapun kita, tentu itu tidak terlepas daripada budi, baik, dan jasa pengorbanan orang tua kita. Sebagai anak seharusnya untuk meminta maaf, untuk meminta ridho, untuk meminta keikhlasan dari apa yang sudah dan pernah dilakukan kita sebagai anak kepada orang tua. Jangan sampai sakiti dan jangan sampai terbesit hati orang tua karena ucapan dan perbuatan kita sebagai anak. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Alangkah kita rugi dan alangkah kita tidak menjadi bahagia dikala kita menodai, menyakiti perasaan dan juga, maaf bahasanya, mungkin barangkali menodai, menyakiti, bahkan mengecewakan hati orang tua. Ingin bahagia di dunia, jadilah hormat kepada orang tua. Ingin selamat di alam akhirat, tentu kita juga harus memuliakan orang tua. Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah akan ridho ketika orang tua ridho kepada kita. Begitu juga Allah akan murka kepada kita dikala orang tua murka kepada kita. Cari ridho orang tua, cari ridho kedua orang tua, baik ibu ataupun juga bapak. Sehingga beruntunglah anak yang hari ini di saat Idul Fitri kita rayakan, ibu bapak kita masih lengkap, orang tua kita masih ada, itu sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena bisa minta maaf dan minta ridhonya langsung kepada orang tua kita. Tetapi amat sangat boleh jadi merasa sedih, merasa boleh jadi kehilangan dikala saat Idul Fitri tiba, ibu dan bapak kita sudah tidak ada, orang tua sudah tidak ada lagi. Tentu yang ada adalah sebuah penyesalan. Mau memberi sesuatu makanan dan minuman, bahkan pakaian yang disukai oleh orang tua kita,
rasa sedih, rasa mungkin barangkali prihatin akan dirasakan di saat kita ingin memberi kepada orang tua kita, tapi orang tua kita sudah tidak ada. Sehingga sangat beruntunglah, jangan disia-siakan orang tua yang masih ada di dunia ini untuk dihormati, dihargai, dimuliakan. Kenapa? Beruntung orang yang masih orang tuanya ada. Tetapi kita juga jangan kecil hati bagi anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena Nabi mengatakan mal mayitu fi qabrihi illa kal ghoriqil mutagawis yan tadiru da'wata min ahlihi wa qarabatihi. Mayit di dalam kubur, kata Nabi, tak ubahnya seperti orang yang lagi kelelepan ataupun juga dalam keadaan ke bawah arus. Mayit di dalam kubur itu seperti orang yang lagi dalam keadaan ke bawah arus. Orang yang kesulitan seperti itu, yang diharapkan, yang diinginkan tidak ada lagi pertolongan. Sehingga orang yang meninggal, orang tua kita yang sudah tidak ada, apa yang diharapkannya? Tidak ada lain, bukan harta yang diinginkan, bukan uang yang perlu dikirimkan, apalagi makanan dan barang yang memang diharapkan. Tetapi yang diharapkan adalah doa daripada anak dan juga keluarganya. Yang tadiru da'wata min ahlihi wa qarabatihi. Jangan kecil hati kepada anak yang memang orang tua sudah tidak ada, ibu bapak sudah tidak ada lagi. Doakan terus, sampaikan doa kepada orang tua kita, walaupun dengan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu bagi orang tua kita yang ada di dalam kubur, kebahagiaannya lebih bahagia daripada dunia dan seisi-isinya. Artinya apa? Bagi anak yang orang tuanya ada, hormati, muliakan. Tentu inilah keramat di dunia adalah ibu dan bapak kita. Bagi kita yang sudah tidak ada ibu bapak kita, jangan lupa doakan terus orang tua kita agar di dalam kuburnya mendapatkan kelapangan, di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan, di dalam kuburnya mendapatkan anugerah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Jangan engkau terima anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nabi menjawab dengan ucapan amin. Artinya apa? Semoga Allah mengabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril tidak ada lain adalah, ya Allah, jangan engkau terima istri yang durhaka kepada suaminya. Kapasitas kita sebagai anak, sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tetapi kapasitas kita sebagai istri, sorga itu ada dalam ridho suami. Sampai Nabi mengatakan, lau amartukum an asjuda li ahadin la amartukunna an asjudal mar'ah li zawjiha. Kalau aku memerintahkan makhluk harus sujud lagi kepada makhluk, yang harus sujud itu adalah istri kepada suaminya. Betapa pentingnya seorang istri memuliakan, menghormati, dan menomorsatukan suami. Ketika kita sebagai anak, tentu yang harus dihormati dan dimuliakan dan dinomorsatukan ibu bapak kita. Tetapi kapasitas kita sebagai istri, maka yang harus diutamakan itu adalah suami kita. Kenapa? Karena ketika ijab kabul antara menantu dan juga mertua, ketika menantu mengatakan saya terima nikahnya ini binti ini dengan ini dan segala macam, maka darahnya setetes, rambutnya sehelai, mertua kita sudah tidak tanggung jawab lebih terhadap anaknya. Siapa yang punya tanggung jawab? Tidak ada lain adalah kita sebagai menantunya, suami daripada anak orang tua, mertua kita. Kita yang paling bertanggung jawab. Sakit istri kita, kita yang bertanggung jawab. Sehat istri kita, kita suami yang bertanggung jawab. Makan dan minumnya, kita suami yang bertanggung jawab. Suamilah yang punya peran, suaminya yang punya tanggung jawab terhadap istrinya. Sehatnya, sakitnya, hidup dan matinya pun juga tentu ini yang bertanggung jawab adalah suaminya. Tentu kita berharap mudah-mudahan saja menjadi isi-isi yang solehah. Dan mari kita sebentar untuk melanjutkan kembali dengan pesan-pesan berikutnya.
Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa Batam TV dalam kegiatan dan program Tasbih Idul Fitri. Kembali kami lanjutkan bahwa doa yang kedua yang dipanjatkan oleh Nabi, ya Allah, jangan engkau terima amal dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tadi saya sampaikan betapa posisi suami di hadapan istri memang harus dinomorsatukan. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab suami tidak ada lain adalah secara penuh, utuh dan menyeluruh terhadap istri, betul-betul bertanggung jawab. Istri bisa diantarkan ke dalam surga, itu adalah suaminya yang punya peran. Istri bisa juga masuk ke dalam neraka, itu juga tidak terlepas daripada peran suaminya. Nabi mengatakan, malaikat Jibril menyampaikan dalam doanya, jangan engkau terima ya Allah
Biar dia sholat puasa di bulan Ramadan, tasbihnya tarawehnya dikerjakan, witirnya tidak pernah terlewatkan, tadarusnya boleh jadi. Ibu-ibu lebih daripada bapak-bapak aktif dan kreatifnya. Tetapi ketika durhaka kepada suaminya, jangan engkau terima ya Allah amal dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Betapa suasana dan nuansa Ramadan kembali mengharmonisasikan antara hubungan rumah tangga dan keluarga, istri dan juga suami. Jangan sampai ada sesuatu yang memang konflik yang menimbulkan pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga dan keluarga. Penting kedewasaan, penting saling pengertian antara suami dan istri. Dikala suami marah, upayakan istri yang tidak marah. Dikala istri yang marah, suami pun juga perlu sekali-kali mengalah. Supaya apa? Supaya konflik dalam rumah tangga tidak menimbulkan pertengkaran. Sehingga insya Allah kita bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin akan terjadi dari pertengkaran dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Insya Allah Ramadan mengharmonisasikan rumah tangga dan keluarga amat sangat terasa. Di luar Ramadan kita kadang-kadang makan dan minum susah untuk bersama-sama. Di luar Ramadan kita mungkin makan bersama agak susah kita lakukan. Tapi begitu bulan Ramadan betapa terasa. Suami bisa makan bareng dengan istri, orang tua bisa makan bareng dengan anak-anaknya, buka bersama, sahur bersama. Dan ini momentum yang amat sangat tepat bagaimana merajut kebersamaan dan merajut persatuan dan merajut keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga. Ramadanlah yang akan mengantarkan kita semuanya. Sebagai istri, catatan penting, tentu hal yang paling mendasar dan fundamental yang harus dicari tidak lain adalah ridho suami. Apa kata suami? Selagi itu tidak bertolak belakang, tidak paradok dengan syariat agama Islam, maka istri wajib patuh dan taat kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena memang ridho istri itu ada dalam ridho suami. Allah akan ridho ketika suaminya ridho. Allah juga akan murka ketika suaminya murka kepada istrinya. Sehingga carilah ridho suami di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk kembali mengokohkan dan mengharmonisasikan rumah tangga dan keluarga kita. Jujur, antara suami dan istri kita merasakan istri kerja tidak pernah ada akhirnya. Walaupun di rumah tangga dari mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam kembali, pekerjaan istri tidak pernah ada ujung dan tidak pernah ada akhirnya. Tetapi jangan lupa juga suami juga sama, sampai peras keringat, banting tulang, kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Suami sudah tidak pernah mengenal waktu lagi untuk mencari nafkah. Bagaimana istrinya bisa senang, istrinya bisa bahagia, anak-anaknya pun juga bisa senang, anak-anaknya pun juga bisa bahagia. Biar kepanasan suami di lapangan, biar kehujanan suami di lapangan, sebagai tanggung jawab suami terhadap istri, itu semuanya dilakukan. Jujur, di saat gaji diterima, di saat penghasilan diperoleh, sering saya sampaikan, uang istri itu adalah, uang suami itu adalah uang istri katanya. Begitu juga uang istri juga uang istri. Tidak pernah dibalik, uang suami, uang istri, uang istri, uang suami, tidak. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Semua uang diserahkan kepada istri. Itu artinya apa? Tanggung jawab suami terhadap istri memang secara utuh dan menyeluruh dilakukan secara maksimal. Kenapa? Inilah sebagai tanggung jawab, inilah sebagai kewajiban suami terhadap istri. Bagaimanapun lelahnya, capeknya, untuk mengurus istri dan anak-anak itu merupakan tanggung jawab suami. Sehingga beruntunglah jadi suami. Kenapa? Karena napakah yang paling besar, sodakoh yang paling gede pahalanya di hadapan Allah, tidak ada lain adalah nafkah suami terhadap istrinya. Memberikan makan, minum, termasuk juga pakaian, termasuk tempat tinggal suami kepada istri, itu nafkah yang paling gede dan paling besar pahalanya di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian, rajutlah rumah tangga dan keluarga
Harmonisasikanlah rumah tangga dan keluarga di saat bulan suci Ramadan ini. Tidak ada salahnya jalan sekali-kali ke mall isi dengan suami untuk mungkin barangkali melihat-lihat, atau mungkin juga sebagai yang mungkin sudah ada uangnya membelanjakan istri. Terkadang ada suami yang kelihatannya romantis, pas begitu jalan ke mall pun tangan istri dipegang terus, nggak mau lepas. Tapi itu boleh jadi, saya ingin kasih tahu, kalau suami pegang tangan istri di mall, itu bukan berarti romantis kelihatannya. Bisa jadi adalah suami yang ekonomis. Kenapa demikian? Karena kalaupun juga tangannya dipegang terus itu istri, secara tidak langsung tangan istri jangan pegang ini, pegang itu. Jangan ambil ini, ambil itu. Tetapi artinya apa? Jadikanlah rumah tangga dengan nuansa Ramadan yang mengantarkan kita untuk menjadi kembali rukun dalam rumah tangga dan keluarga. Itu hal yang paling penting dan paling utama. Jadilah istri yang solehah, yang kata pepatah mengatakan, ada uang tetap abang sayang, tidak ada uang pun juga tetap abang sayang. Tidak pernah melihat hasil pekerjaan, hasil dari suami pemberiannya kecil ataupun juga besar, tetapi yang paling penting adalah disyukurinya, cari ridhonya suami. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa malaikat Jibril itu tidak ada lain kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima amal dan ibadah puasanya seorang hamba yang dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan orang yang dekat di dalam rumahnya itu masih ada konflik, masih ada dendam, masih ada permusuhan. Artinya apa? Ramadan mengantarkan kita untuk sama-sama saling kembali rukun. Kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan almarhum, rukun antar umat seagama, sesama muslim, mari kita akur. Beda boleh, tapi pecah jangan. Marahan nggak boleh. Kita dalam menyikapi hal hukum tentu ada perbedaan pendapat, itu biasa. Kita mungkin suka kepada tempe, tapi kita juga jangan sampai nyaci kepada orang yang tidak suka tempe. Artinya apa? Mari saling menghargai, mari saling menghormati, mari saling juga menghormati perbedaan di antara kita. Yang satu suka kunut, yang satu tidak suka, biar yang kunut lah jalan kunutnya, yang tidak kunut juga jalan dengan kunutnya. Rukun antar umat seagama, mari kita wujudkan, mari kita jaga, dan mari kita pelihara. Sebagai masyarakat muslim yang tinggal di Batam, kita juga berharap Batam tetap kondusif, Batam tetap aman, dan Batam pun juga tetap damai. Rukun antar umat beragama kita harus jaga. Kenapa? Di Batam tentu ada yang muslim, ada yang non muslim. Mari, agama boleh berbeda, keyakinan boleh tidak sama, tapi kebersamaan mari tetap kita jaga dan kita pelihara. Kebersamaan ini penting, menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita perlu agar Batam tetap kondusif, agar Batam tetap damai, agar Batam tetap aman. Bukan cuman aparat penegak hukum ataupun aparat yang berwajib saja yang menjaga keamanan Batam. Kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab bagaimana ini Batam harus tetap kondusif dan aman. Rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, artinya dengan pemerintah juga kita tetap harus rukun. Program pemerintah yang baru dilantik, baik wali kota ataupun juga gubernur, mari kita dukung sebagai masyarakat agar terciptalah kesejahteraan ke depannya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kita berharap Idul Fitri betul-betul kembali kepada kesucian, dengan catatan tadi, mari antara anak dengan orang tua saling memaafkan, suami dengan istri saling membebaskan, tetangga dengan masyarakat lainnya pun juga saling menghilangkan dendam dan permusuhan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan karunia dan rahmatnya, dan insya Allah Idul Fitri tahun ini lebih baik daripada Idul Fitri tahun kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan rahmat kepada kita semuanya, dan kepada para pemirsa Batam TV, selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin wal makbulin, taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.